Kita mulai dari surat Al-Baqarah. Menurut saya ayat yang penting untuk kita hafalkan yang pertama adalah ayatul kursi. Ini ayat kursi. Tapi di sini saya tampilkan dua ayat. Satu ayat sebelum ayat kursi sama ayat kursi. Karena salah satu tujuan dari buku ini ditulis supaya dihafalkan oleh orang-orang yang biasa maju menjadi imam. Supaya hafalannya tidak sedikit. Karena kalau hafalannya sedikit, nanti yang dibaca itu saja. Ini kasihan umatnya atau kasihan jamaahnya. Mereka hanya mendengar bacaan Quran Ad-Duha sampai An-Nas stop seumur hidup, nggak pernah dengar yang lain. Kenapa? Imamnya hafalnya cuma itu. Coba kalau imamnya hafalannya banyak, nah jamaahnya juga enak. Oh, bisa mendengar surat Ar-Rum, bisa mendengar surat Al-Baqarah, bisa mendengar surat An-Nisa. Jadi keuntungannya tidak hanya untuk kita saja sebagai imam, tetapi juga untuk para jamaah kita. Nah, maka di sini paling bagus kalau kita mau baca ya satu ayat dari sebelum ayat kursi, kemudian ditambah ayat kursi. Kalau dirasa masih pendek, tambah lagi satu ayat lagi. Jadi saya hasungkan kalau membaca sebagai imam itu jangan terlalu pendek, tapi juga jangan terlalu panjang. Sedang-sedang saja. Kira-kiranya yang wajar itu adalah separuh halaman Quran Indonesia. Cetakan Indonesia dengan cetakan Arab Saudi kan beda itu. Kalau cetakan Indonesia itu 1 juz itu 8 lembar. Kalau cetakan Saudi 10 lembar. Nah, menurut saya paling pas sebagai imam 1 rakaat baca separuh halaman ini dari cetakan Indonesia. Kalau bacaannya lambat ya oke lah, cetakan Arab separuh halaman juga sudah cukup bagus. Apa dasarnya saya mengatakan seperti itu? Separuh lembar itu dasarnya apa? Ya, dasarnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Ketika Mu'ad itu pernah membaca di dalam salat isya-nya surat Al-Baqarah dikatamkan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam marah. Ya Mu'ad, afatanun anta? Wahai Mu'ad, apakah kamu itu tukang membuat huru-hara kamu? Kamu memberatkan orang. Falaula sallaita bisabbih isma rabbik. Kenapa kamu tidak menjadi imam membaca surat Al-A'la, wasyamsi waduhaha, surat wasyamsi, wallaili idza yaghsha, surat Al-Lail. Nah, ini surat-surat yang dihasungkan oleh Nabi untuk dibaca ketika menjadi imam. Nah, ini silahkan dilihat. Ini kira-kiranya separuh halaman Quran. Nah, maka saya dengar Ustaz Mudzakir itu punya peraturan untuk santri-santrinya yang disuruh ngimami di masjid beliau, Masjid Al-Abrar, baca separuh halaman aja. Dan mereka bacaannya harus pelan, nggak boleh cepat. Nah, maka separuh halaman cetakan Saudi itu sudah sangat cukup. Nah, kalau saya bacanya memang agak cepatan dikit, nah maka saya biasanya separuh halaman dari cetakan Mushaf Indonesia. Baik, kita baca dulu ya surat Al-Baqarah ayat 254 dan 255. Ini ayat kursi. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina aamanu anfiquu mimma razaqnaakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'a fihi wa la khullata wa la syafa'ah wal kafiruna humudh dhalimuna. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ini ada 3 atau 4 bacaan yang berbeda. Yang pertama la bai'a, yang kedua wala khullata,
yang ketiga wala syafa'ata. Biasanya dibaca apa? La bay'un fihi wala khullatun wala syafa'atun. Kemudian yang keempat pada kalimat terakhir wahwa, ini biasanya dibaca wahwa. Nah, maka di sini saya tuliskan penjelasannya, lafal yang bisa dibaca dengan dua bacaan dari ayat tadi, dua ayat tadi, yang bacaannya juga bacaan mutawatir yang sahih bersumber dari Nabi. Nah, itu ada di sini la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah, boleh dibaca la bay'un fihi wala khullata wala syafa'ah. Nah, mau ditambah lagi satu tadi wahwa. Bacaan mutawatir. Jadi syaratnya harus mutawatir. Kalau tidak mutawatir tidak boleh. Karena bacaan ada yang mutawatir, ada yang masyhur, ada yang ahad, ada yang syadz. Nah, dari empat ini yang boleh kita pakai yang mutawatir. Yang masyhur, yang ahad, yang syadz ini jangan dipakai. Untuk tafsir nggak apa-apa, tapi untuk tilawah maka kita hanya memakai yang mutawatir. Contoh gimana bacaan yang syadz? Misalnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyam. Ada yang membaca Al-Qayyam, Sayyidina Umar bin Khattab. Riwayat dari beliau ada seperti itu. Tetapi karena riwayatnya tidak mutawatir, tetapi syadz, maka tidak bisa dipakai. Hanya diceritakan nggak apa-apa. Dan itu membantu dalam memahami makna Al-Qayyum. Apa sih makna Al-Qayyum? Nah, maknanya adalah Al-Qayyam. Demikian juga contoh yang lain. Wasi'a kursiyyuhu. Ini ada yang membaca wus'u kursiyyihis samawati wal ard. Wus'u kursiyyihi, luasnya kursinya Allah adalah as-samawati wal ard, luasnya langit-langit dan bumi. Nah, ini qiraah Imam Ya'qub Al-Hadrami dari jalur yang tidak mutawatir. Kalau Imam Ya'qub yang pernah kita pelajari di masjid ini, ya dulu-dulu jam 5 sampai jam setengah 6 itu qiraah Ya'qub kita pelajari di sini. Nah, itu yang mutawatir sama dengan bacaan Hafs, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Nah, ini sekedar informasi mutawatir, bahwasanya bacaan yang kita pakai hanyalah yang mutawatir. Nah, untuk mengetahui mutawatir atau tidak gimana? Yaitu ada ilmunya nanti dalam ilmu qiraat. Baik, kita mulai tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, infakkan, mimma, dari sebagian apa yang razaqnakum, kami rezekikan kepada kalian, min qabli, sebelum, minnya enggak usah diartikan karena tambahan, min qabli, sebelum, ayyatia, bahwasanya datang, yaumun, suatu hari yang besar, yang hari itu la bai'a fihi, tidak ada perdagangan di dalamnya, tidak ada jual beli di dalamnya, wala khullata, dan tidak ada kekasih atau hubungan kasih sayang, wala syafa'ata, dan juga tidak ada syafaat, wal kafiruna, dan orang-orang kafir, humul zalimun, merekalah orang-orang zalim. Ayat ini menyuruh kita untuk infak dari sebagian rezeki Allah sebelum datangnya hari kiamat. Karena kalau sudah hari kiamat datang, infak sudah nggak berguna lagi. Wong sudah nggak punya duit lagi kita. Semuanya sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mewarisi seluruh apa yang ditinggalkan oleh manusia ini karena hancur leburnya hari kiamat itu. Maka Allah Al-Warith, mewarisi itu karena semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa kalau kita mendengar ucapan ini ya ayyuhalladzina amanu, kita disuruh pasang telinga. Karena setelah ya ayyuhalladzina amanu itu hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama itu pasti satu kebaikan besar yang diperintahkan oleh Allah, yang kedua itu pasti satu keburukan besar yang akan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata betul kata Ibnu Mas'ud, setelah ya ayyuhalladzina amanu, di sini Allah perintahkan satu perintah besar, yaitu anfiqu mimma razaqnakum, infak dari sebagian rezeki yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah besar. Kenapa? Karena infak itu
akan menjadi naungan kita nanti di hari kiamat. Ketika matahari sudah sangat dekat di atas kepala kita, mungkin 1 jengkal, mungkin 1 hasta. Intinya dari kepala kita sangat dekat sekali matahari ini. Sehingga seluruh manusia akan bercucuran keringatnya. Ada yang keringatnya sampai pada hidungnya, ada yang sampai pada telinganya, ada yang sampai pada mulutnya, ada yang sampai pada dadanya, sesuai dengan amal masing-masing. Nah, pada waktu itu kita perlu mendapatkan naungan dari Allah. Kalau tidak diberi naungan oleh Allah, betapa panasnya kita. Sekarang matahari aja jauh sekali dari kepala kita, tapi sudah terasa panasnya bukan main. Bagaimana kalau 1 jengkal di atas kepala kita? Susah. Nah, maka perlu kita ada naungan. Salah satu sebab naungan adalah sedekah yang kita lakukan. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata kuncinya fi dhilli shadaqatihi. Rasulullah SAW bersabda, kullu mri'in, setiap orang, fi dhilli shadaqati, akan berada pada naungan sedekah yang dia lakukan, hatta yuqda bainan nas, sampai selesainya diputuskan di antara para manusia di padang mahsyar. Hadis riwayat Imam Ahmad, disahihkan oleh Hakim dari Uqbah bin Amir, sahabat Nabi SAW. Karena itulah para ulama menghasung kita sebisa mungkin sedekah itu rutin, meskipun sedikit. Meskipun 500 rupiah masuk kotak infak, yang penting rutin. Karena rutin itu nanti lama-lama jadi akan banyak. Itu nanti akan jadi naungan kita di hari kiamat, di padang mahsyar. Nah, disebutkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, kalau sedekah rutin maka insya Allah selamat nanti di akhirat. Syaratnya apa? Rutin. Qalla au katsur, mau sedikit mau banyak, yang penting rutin. Karena banyak tidak semua orang bisa. Yang penting rutin. Mimma razaqnakum, dari sebagian apa yang kami rezekikan kepada kalian. Jadi Allah menyuruh infak itu tidak semua harta, sebagian. Mimma artinya apa? Sebagian apa yang kami rezekikan. Maka kalau ada orang infak seluruh harta, itu malah nggak benar. Rasulullah SAW tidak menerima ketika ada seorang sahabat Nabi datang bawa seluruh hartanya diinfakkan. Beliau nggak terima. Ka'ab bin Malik namanya. Dia sudah selama 40 hari atau 50 hari tidak diajak bicara oleh kaum muslimin, dilarang oleh Nabi SAW. Ada 3 orang sahabat Nabi nggak ikut perang padahal tidak punya alasan, maka selama beberapa hari nggak boleh diajak bicara. Akhirnya setelah itu Allah berikan tobat kepada mereka, laqad taballahu 'alal mu'minin, dan seterusnya itu. Nah, maka karena dia sudah mendapatkan tobat dari Allah, dia ingin bersyukur. Dia mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu bentuk syukur saya, semua harta saya sedekahkan. Saya nol duit sekarang pengennya. Sekarang tidak punya harta sama sekali pengennya. Maka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau hanya mengambil sebagian. Beliau katakan, amsik ba'da malik fahuwa khairul lak. Kamu tahan sebagian hartamu, jangan semuanya kamu sedekahkan. Itu lebih baik untuk kamu. Berbeda dengan Sayyidina Abu Bakar, beliau bawa seluruh duitnya diberikan kepada Nabi, diterima oleh Nabi. Itu khusus untuk Abu Bakar. Karena Nabi tahu Abu Bakar itu imannya sudah sangat sempurna, sehingga dia nggak punya duit sama sekali, nol duit. Dia nggak tahu yang dimakan apa di rumah, itu sudah yakin kepada Allah, sehingga nggak apa-apa dia sedekah seluruh harta. Tapi sahabat-sahabat yang lain nggak bisa, nggak diterima oleh Nabi SAW. Karena memang hukum asal infak itu jangan seluruh harta, tetapi mimma razaqnakum, dari sebagian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sebagiannya harus kita tahan karena kita masih punya kewajiban untuk menafkahi anak dan istri kita, bahkan juga menafkahi diri kita sendiri. Allah mengatakan infak itu min qabli ayyatiya yaumul la bai'a fihi wala khullata wala syafa'ah, sebelum datangnya hari kiamat. Karena kalau sudah datang hari kiamat, sudah tidak ada amal lagi, adanya hisab. Jadi kita manusia ini mengalami 2 alam, alam dunia sama alam akhirat. Alam dunia isinya amal tok, pahala nggak ada. Pahala disimpan oleh Allah nanti, dikasihnya nanti di akhirat. Maka kita amal apapun di dunia, raita apa-apa. Kita salat, apakah setelah salat kemudian kantong kita jadi berisi duit? Kan nggak juga. Setelah salat ya sudah nggak ada apa-apa. Memang dunia ini bukan untuk tempat pahala.
bukan untuk tempat ganjaran, tapi dunia ini hanyalah tempat amal. Besok kalau sudah masuk akhirat, baru itu muncul hisab dan amal kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Qala Ali bin Abi Thalib, berkata Ali bin Abi Thalib, irtahalatid dunya mudbirah. Dunia pasti akan pergi meninggalkan kita. Wartahalatil akhiratu muqbilah, dan akhirat pasti akan datang mendekati kita. Walikulli wahidatin minhuma banun, masing-masing punya putra-putra, ada putra dunia, ada putra akhirat. Fakunu min abna'il akhirat, maka jadilah kalian itu menjadi putra-putra akhirat. Artinya hidup kita ini mengejar akhirat, bukan mengejar dunia. Kalau kita kerja cari duit, jangan niatannya niatan dunia, tapi niatannya niatan akhirat, untuk melakukan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Wala takunu min abna'id dunya, kalian jangan menjadi putra-putra dunia. Fa innal yawma amal, karena sekarang ini adalah beramal saja. Wala hisab, enggak ada hisab, juga enggak ada pahala. Wa ghadan hisabun, adapun besok di akhirat adanya hisab, pahala, ganjaran. Wala amalun, sudah tidak ada lagi amal. Nah, makanya Allah tadi mengatakan min qabli ayyatiya yaumun la bai'a fihi wala khullata wala syafa'ah. Infak dilakukan sebelum hari kiamat. Sesudah hari kiamat enggak ada lagi amal. Wal kafiruna humudz zalimun. Orang-orang kafir mereka lah orang-orang yang zalim. Kemudian ayat berikutnya 255, ini adalah ayat kursi. Disebut ayat kursi karena di dalamnya ada kata-kata wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Dan kursi ini para ulama berselisih pendapat apa maksudnya. Tafsir At-Tabari memilih kursi itu maksudnya adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Berarti artinya wasi'a kursiyyuhu, kursinya Allah alias ilmunya Allah meliputi as-samawati wal ardh, langit-langit dan bumi. Jadi kita mau sembunyi dari Allah nggak bisa, karena ilmunya Allah meliputi kita. Kita berada di dimanapun juga Allah mengetahui. Sehingga ini sebenarnya ayat kalau sudah menancap dalam hati kita, insya Allah kita tidak akan berlama-lama berbuat maksiat. Walaupun terjerumus segera berhenti, terjerumus segera berhenti, terjerumus segera berhenti. Karena apa? Sadar bahwasanya Allah mengetahui kita. Ya terjerumus itu biasa, namanya manusia kena setan. Tetapi ketika sudah paham, sudah ingat lagi, sudah malaikatnya sudah bisiki kebaikan lagi, segera dihentikan. Jangan berkelanjutan, karena kalau berkelanjutan kita tidak tahu kapan kita itu mati. Na'udzubillah, jangan sampai mati dalam kondisi su'ul khatimah. Nah itu tafsiran kursiyuhu menurut Al-Imam At-Tabari sebagai ahli tafsir yang paling terkenal. Saya membuka kitab Tafsirul Jalalain, ternyata juga sama tafsirnya. Ini tafsir Jalalain, kursiyuhu. Nih, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Qila, dikatakan ahata ilmuhu, ilmunya Allah meliputi bihima, terhadap langit dan bumi. Wa qila, ada juga tafsir yang lain mengatakan al kursiyyu nafsuhu mustamilun alaihima. Kursi itu sendiri mencakupi langit dan bumi. Li'azamatihi, karena keagungannya kursi tadi. Li hadithi, berdasarkan hadis mas samawatu sab'u, tidaklah langit-langit yang 7 fil kursiyyi, kalau dibandingkan kursinya Allah, illa kadarahima sab'an, kecuali seperti 7 dirham, 7 uang dirham, ulqiyat fi tursin, yang dilemparkan pada satu tameng perang. Tameng perang, perisai itu biasanya kan lebar itu. Nah itu ada di dalamnya 7 dirham dimasukkan di situ, kecil sekali. Nah maka langit dan bumi ini yang kita lihat sangat luas sekali ini, yang tidak kebayang luasnya berapa ini kalau dibandingkan kursinya Allah itu sangat kecil sekali. Ada dua tafsiran untuk kata-kata apa?
kursiyuhu ini. Tapi Imam Ibnu Jarir At-Tabari memilih kursiyuhu artinya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Menafsirkan kata-kata kursi dengan ilmu itu sesuai dengan bahasa Arab. Dalam bahasa Arab memang kursi itu arti asalnya adalah ilmu. Sehingga buku dalam bahasa Arab itu disebut kurrasah. Kenapa? Karena mengumpulkan ilmu, mengumpulkan kursi. Para ulama-ulama, para kiai-kiai dalam bahasa Arab kadang-kadang disebut al-karasi, para kursi. Maksudnya para ulama. Kenapa para ulama disebut para kursi? Karena dalam hatinya ada kursi atau ada ilmu. Maka kursi diartikan ilmu, ini sudah sesuai bahasa Arab yang benar, bahasa Arab yang fasih. Hanya saja memang para ulama kontemporer mereka lebih suka memilih tafsiran yang kedua tadi. Kursinya Allah itu ya kursinya Allah, bukan ilmunya Allah. Lah terus apa kursinya Allah? Ibnu Abbas mengatakan dalam riwayat yang sahih bahwasanya kursinya Allah adalah maudhi'ul qadamain, tempat kedua telapak kakinya Allah. Jangan dibayangkan, karena Allah itu maha gaib. Allah tidak sama dengan makhluk, sehingga kalau kita membayangkan Allah malah salah. Allah itu nggak boleh dibayangkan. Allah itu nggak bisa dibayangkan. Kullu ma khatara bibalik fahuwa ala khilafi dzalik. Semua yang terbersit pada hatimu tentang Allah, Allah itu tidak seperti itu. Kullu ma khatara bibalik fahuwa ala khilafi dzalik. Allah tidak seperti yang kamu bayangkan. Bahkan tidak boleh kita membayangkan Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya pokoknya kursinya Allah itu adalah tempat telapak kakinya Allah. Kalau arsy singgasananya Allah itu lebih besar lagi. Nah, kalau kita lihat kursi sekarang di sini, ini ada tempat kaki, ada tempat duduk. Tapi jangan dibayangkan Allah seperti ini. Tapi untuk menggampangkan makna. Nah, kursi itu adalah tempat telapak kaki, sementara arsy adalah singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana ada singgasana Allah yang sangat besar, makhluk yang terbesar. Di sana ada kursi yang lebih kecil lagi, tetapi kecilnya kursi ini tetap saja lebih besar daripada langit dan bumi tadi. Di sana ada langit dan bumi, itu lebih kecil lagi. Jadi makhluk terbesar, makhluk lebih besar lagi, kemudian makhluk lebih kecil lagi. Nah, urutannya seperti itu. Maka wasi'a kursiyuhu, kursinya Allah, tempat kakinya Allah itu mencakupi as-samawati wal ard, langit-langit dan bumi. Nah, kalau tidak mudah dipaham, sudahlah pakai tafsir yang pertama, Bapak-bapak. Ilmunya Allah mencakup langit dan bumi, karena memang ilmunya Allah tidak terbatas tempat sama sekali. Allah mengatakan Allah itu la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa huwa, kecuali Dia, al-hayyu, yang maha hidup, al-qayyum, yang maha berdiri sendiri. Apa makna al-hayyu? Karena kita pun juga hidup, hewan pun juga hidup, binatang juga hidup. Nah, terus apa bedanya Allah maha hidup dengan kita juga hidup? Bedanya adalah bahwasanya Allah maha hidup, itu hidupnya abadi, tidak ada matinya sama sekali. Selain Allah, hidupnya terbatas. Kita hidupnya hanya siang hari, Pak. Nanti malam kita mati. Karena nyawa kita akan dicabut oleh Allah pada malam hari, sehingga kita tidur tidak merasakan apa-apa. Ada maling masuk rumah, nggak tahu. Ada orang di sampingnya rame, nggak tahu juga. Karena sudah diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sempurna hidup manusia ini. Adapun Allah Al-Hayyu, maha sempurna hidupnya. Al-Qayyum, berdiri sendiri. Tidak seperti makhluk. Makhluk ini berdirinya karena Allah mendirikan dia. Saya bisa duduk seperti ini, panjenengan bisa duduk seperti ini karena dibikin duduk oleh Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan duduk, ngeblak kabeh. Kita tidak mungkin bisa naik motor, nyetir mobil dan sebagainya, kecuali Allah izinkan begitu. Kalau Allah tarik izin tersebut, langsung berhenti mendadak, nggak bisa gerak. Nah, itu berarti manusia ini berdirinya karena ada yang mendirikan. Kalau Allah tidak, Al-Qayyum, maha berdiri sendiri, maha mengatur segala sesuatu, Dia tidak pernah diatur. La ta'khudhuhu sinatun, tidak pernah mengenai Allah sinatun, kantuk, wala naum, tidak pula tidur. Apa bedanya sinatun kantuk, nu'asun kantuk, naumun tidur? Bedanya apa? Sebagian ulama mengatakan sinatun itu adalah ngantuk pada kepala kita.
Orang ngantuk kan kepalanya gitu. Nah, itu namanya sinatun. Adapun nu'asun itu adalah pada mata kita. Orang ngantuk kan matanya kemudian apa? Merem. Nah, itu namanya nu'as. Kalau naumun itu pada hati kita. Orang tidur itu berarti hatinya hilang, tidak merasakan apa-apa. Ada orang datang salam ora krungu. Dia kentut juga nggak sadar kalau dia kentut. Nah, makanya tidur itu kalau sudah angler itu membatalkan wudhu. Kenapa? Hatinya sudah tidur. Nah, itu perbedaan antara sinatun, nu'asun dengan naum. Sinatun itu ngantuk pada kepala kita, nu'asun itu ngantuk pada mata kita, naumun tidur itu pada hati kita. Nah, Allah tidak pernah terkena tiga-tiganya. Ngantuk kepalanya nggak pernah, ngantuk matanya nggak pernah, tidur apalagi nggak pernah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Allah apa saja yang ada di langit-langit dan apa saja yang di bumi. Berarti Allah berhak mengatur. Man dzalladzi, siapakah orang yang yashfa'u indahu, memberikan syafaat di hadapan Allah, illa bi'idnih, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada yang berhak memberi syafaat di hadapan Allah kecuali dengan izin Allah. Nanti di hari kiamat semua malaikat tidak ada yang berani bicara, semuanya diam. Karena mereka takut semuanya. Para nabi sejak Nabi Adam sampai dengan sebelum Nabi Muhammad SAW pada ketakutan semuanya. Gak ada yang berani bilang kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah telantarkan manusia di padang mahsyar. Kumpul dari sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir di hari kiamat. Kumpul di padang mahsyar, matahari dekat di atas kepala, ditelantarkan oleh Allah, tidak ada yang berani bilang. Nabi Adam gak berani bilang kepada Allah, ya Allah ini kasihan orang-orang kepanasan, gak berani. Sampai akhirnya yang datang kepada Allah adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaatul uzma, syafaat yang terbesar itu. Nah, itu karena sudah diizini oleh Allah Subhanahu Wa Taala, biizni, dengan izinnya Allah. Ya'lamu ma baina aydihim, Allah mengetahui apa saja yang ada di depan makhluk, wa ma khalfahum, dan apa saja yang di belakang mereka. Yang dimaksud di depan itu adalah kondisi-kondisi sebelum kita diciptakan, itu adalah di depan. Yang dimaksud di belakang itu adalah kondisi-kondisi setelah kematian kita. Setelah kita mati apa yang akan terjadi? Ditanyai oleh malaikat Munkar Nakir, bisa menjawab atau tidak? Wallahu a'lam, kita nggak tahu, Allah yang tahu. Nanti kita bisa melewati enggak jembatan di atas neraka Jahannam? Allah yang tahu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Boleh juga ditafsirkan ya'lamu ma baina aydihim, Allah mengetahui apa yang ada di depan mereka, maksudnya segala yang ditampakkan. Wa ma khalfahum, apa yang di belakang mereka, maksudnya yang disembunyikan. Kita menyembunyikan dalam hati kita, batin dalam hati, Allah paham. Karena itu para ulama katakan boleh berdoa dengan batin, boleh. Sujud dalam salat kita perlu berdoa kepada Allah, tapi harus pakai bahasa Arab. Nggak bisa bahasa Arab. Nah, solusinya gimana? Para ulama kita katakan solusinya adalah doa dengan bahasa kita masing-masing, tapi di batin. Saya punya masalah apa? Di batin dalam sujud ini sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mulutnya nggak usah bergerak, karena kalau mulutnya bergerak berdoa kepada Allah dalam salat harus pakai bahasa Arab. Nggak boleh selain bahasa Arab. Nah, maka ini termasuk ma khalfahum, apa yang disembunyikan dalam hati. Allah mengetahui. Wala yuhituna bi syai'in min ilmi, mereka tidak meliputi sesuatu pun dari ilmunya Allah illa bima syaa, kecuali dengan apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmunya Allah tidak diketahui oleh manusia sama sekali. Kita kalau ditanya, besok kerja apa? Enggak paham. Besok mau ngapain? Enggak tahu. Mungkin rencana bisa. Saya rencana besok ke sini akan pergi begini. Tetapi apakah betul yang kita lakukan sesuai rencana? Tidak pasti. Maka yang bisa mengetahui besok hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Ini sudah kita tafsirkan tadi. Wala ya'uduhu, dan tidaklah memberatkan Allah hifdzuhuma, penjagaan keduanya, langit dan bumi. Jadi untuk menjaga langit dan bumi yang sangat luas ini Allah tidak keberatan sama sekali. Ini jangan salah baca ya. Ya'uduhu ini pakai hamzah. Karena saya pernah mendengar seorang imam membaca pakai ain, wala ya'uduhu, salah.
Ini bacaannya tidak sah karena mengubah arti. Wala ya'u pakai ain, dan tidaklah kembali kepada Allah. Nah, salah. Wala ya'udu, dan tidaklah memberatkan Allah hifdzuhuma, penjagaan langit dan bumi. Jadi menjaga langit dan bumi mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Enggak susah karena Allah menginginkan apapun cukup dengan kun, selesai. Boleh juga diartikan wala ya'uduhu, dan tidaklah memberatkan kursinya Allah hifdzuhuma, penjagaan langit dan bumi. Jadi langit dan bumi ini kan diliputi oleh kursinya Allah. Nah, kursinya Allah ini tidak keberatan untuk menjaga langit dan bumi yang dicakupnya tadi. Nah, maka di sini boleh kembalikan kepada Allah. Allah tidak keberatan sama sekali untuk menjaga langit dan bumi yang sudah Dia ciptakan. Boleh juga kembali kepada kursinya Allah. Karena memang kursinya Allah ditugasi oleh Allah untuk meliputi langit dan bumi. Nah, maka tidak susah bagi kursinya Allah ini untuk menjaga keduanya. Wahwa, dan Dia Allah itu adalah Al-Aliyu, zat yang maha tinggi, Al-Azimu, zat yang maha agung. Apa maksudnya Al-Ali? Allah maha tinggi itu maksudnya adalah zatnya tinggi, sehingga Allah tidak akan rendah seperti kita kadang-kadang rendah. Kalau kita tidur kita berada di bawah, rendah. Kalau kita lagi manjat pohon kita naik ke atas. Nah, Allah itu nggak pernah rendah sama sekali. Zatnya selalu tinggi. Nah, maka kalau Allah mau kita bertemu kepadanya, ya kita harus naik ke langit. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj ketemu dengan Allah setelah naik ke langit, ya, maka zatnya di tempat yang tinggi. Demikian juga Al-Ali itu adalah tinggi sifatnya Allah. Allah tidak punya sifat yang rendah. Kalau manusia ini sifatnya molah malih. Kadang-kadang bagus berarti sifatnya tinggi naik. Kadang-kadang jelek maka sifatnya rendah bawah. Dalam Al-Quran Allah sudah membicarakan masalah ini, bahwa sifatnya Allah semuanya bagus. Pada surat Ar-Rum ayat 27, walahul mathalul a'la fis samawati wal ardh. Walahu, dan hanya milik Allah, al-mathalul a'la, sifat-sifat yang tertinggi, fis samawati wal ardh, baik di langit maupun di bumi. Kalau manusia tidak bisa selalu tinggi, itu nggak bisa. Dia pasti akan rendah juga. Kita habis mandi ganteng, ya, seger badannya, kelihatan menarik. Tapi kalau sudah kerja keringetan, jelek lagi, kotor sudah, perlu mandi lagi. Nah, naik turun begini, bagus, tidak bagus, jelek, bagus lagi. Kalau Allah selalu al-mathalul a'la, sifatnya selalu bagus, selalu tinggi. Maka nggak ada sifat jelek bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengirimkan musibah itu bukan karena sifat jelek, tapi justru karena sifat bagusnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Azim, Allah Maha Agung, sehingga Allah tidak pernah kecil sama sekali, tapi selalu agung, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah seperti makhluk sama sekali. Inilah tafsir ringkas surat Al-Baqarah ayat 254 dan 255. Ini termasuk ayat yang saya usulkan untuk dihafalkan, ya. Yang sudah hafal, ya alhamdulillah. Yang belum hafal, silahkan dihafalkan. Ini ayatnya sangat penting, perintah dari Allah untuk infak sebelum datangnya hari kiamat. Dan juga ayat kursi adalah ayat yang paling agung dari ayat-ayat Al-Quran. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada salah satu sahabatnya yang ahli Al-Quran, yaitu Abul Mungdhir. Abul Mungdhir itu adalah kunyah dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini sahabat Nabi yang menurut Nabi paling qari di antara sahabat Nabi. Maka Ubay bin Ka'ab ini lebih qari daripada Abu Bakar, lebih qari daripada Umar dan yang lain-lain. Ubay bin Ka'ab pernah ditanya oleh Nabi, ya Abul Mungdhir, wahai Abul Mungdhir, atadri, kamu tahu enggak, ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Ayat apa dalam Al-Quran ini yang bersama kamu, maksudnya yang kamu hafal, yang paling agung ayat tadi? Qultu, maka saya mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Jadi dia pengen jawaban dari Nabi, tapi Nabi nggak mau. Ya Abul Mungdhir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Nabi paksa dia harus jawab, kamu harus punya pendapat.
Pendapatnya apa kamu? Qultu, maka saya menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Baqarah ayat 255. Nabi berkomentar, fadaraba fi sadri, lalu Nabi pukul pada dadanya Ubay bin Ka'ab, wa qala, dan beliau mendoakan, wallah liyahnikal ilmu Abul Munzir. Demi Allah, sungguh ilmu itu, selamat ilmu itu untuk kamu. Ya, jadi ucapan selamat liyahnika ini ucapan tahniah. Ya. Artinya jawabannya sudah benar, bahwasanya ayat yang paling agung dalam Quran adalah ayat kursi. Karena itu ayat kursi ini dihasung oleh Nabi untuk sering dibaca. Setelah salat 5 waktu, kita dihasung oleh Nabi untuk membaca ayat kursi. Kenapa? Kita akan dijaga setelah salat tadi sampai salat berikutnya. Kalau tadi ba'da asar kita sudah baca ayat kursi, ada jaminan dari Allah bahwasanya kita dijaga sejak asar tadi sampai maghrib nanti, aman, kehidupan kita tenang. Ya. Nanti pada maghrib kita membaca ayat kursi sampai isya, aman. Habis isya baca ayat kursi sampai subuh, aman. Karena itu mari kita biasakan baca ayat kursi setiap hari, ya. Minimal 5 kali. Tidak hanya 5 kali, lebih dari itu boleh, bahkan lebih bagus. Misalnya salat-salat sunnah semuanya pakai ayat kursi, nggak ada masalah. Bagus ini karena surat atau ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Yang mengatakan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, a'zam, ayat apa yang paling agung? Ternyata jawabannya ayat kursi, dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun surat yang paling agung atau yang paling bagus, surat ya bukan ayat, itu adalah surat Al-Fatihah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala ukhbiruka, maukah saya kabarkan kepada engkau, bi akhyari suratin, dengan surat yang paling bagus fil Quran, di dalam Al-Quran, yaitu adalah surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin." Maksudnya surat Al-Fatihah semuanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Jabir Al-Bayadi rahimahullah radhiyallahu taala. Kata-kata akhyaru surat yang paling bagus, ini menurut para ulama maksudnya adalah yang paling besar pahalanya kalau kita baca. Jadi sama-sama membaca 7 ayat. Kita baca Al-Fatihah, orang lain baca 7 ayat tapi bukan Al-Fatihah. Ini pahalanya beda. Mungkin waktunya sama-sama 1 menit. Karena bacaannya sama 7 ayat. Tapi yang baca Fatihah pahalanya lebih gede daripada yang membaca selain Fatihah. Itulah makna akhyar surat yang paling baik. Karena itu kita juga dihasungkan untuk memperbanyak membaca Al-Fatihah. Buktinya ada seorang sahabat Nabi, Abu Sa'id Al-Khudri, didatangi oleh orang yang sakit, sudah dikasih obat apapun nggak mempan. Maka oleh Abu Sa'id cukup dikasih ludah setelah dibacakan surat Al-Fatihah. Dia pilih surat Al-Fatihah. Kenapa? Dia paham dari Nabi bahwa surat Al-Fatihah adalah surat paling bagus. Maka kalau paling bagus berarti paling pas untuk ruqyah. Akhirnya diruqyah setiap sore, akhirnya sembuh. Beberapa hari datang diruqyah, besoknya lagi datang diruqyah lagi. Enggak lama sembuh. Padahal sebelumnya sudah pusing, semua obat dicoba, enggak mempan, sudah hampir mati orangnya. Nah, ini salah satu bukti bahwasanya para sahabat dihasung oleh Nabi secara tidak langsung untuk memperbanyak membaca surat Al-Fatihah. Salat 5 waktu, bahkan salat sunnah tidak akan sah kalau kita tidak baca surat Al-Fatihah. Kenapa dipilihkan surat Al-Fatihah? Karena ini surat yang paling bagus. Surat yang kalau kita baca pahalanya paling banyak, paling besar. Nah, maka salat sunnah kita baca Al-Fatihah, kemudian tambah lagi ayat kursi, udah klop ini. Sesuatu yang paling bagus ditambah sesuatu yang paling agung, udah besar. Nah, maka jangan sampai kalau kita salat sunnah itu medit baca ayatnya, Al-Fatihah langsung ruku, meskipun boleh. Al-Fatihah langsung ruku dalam salat sunnah kita, nggak ada masalah, sah salatnya. Bahkan salat wajib begitu pun juga sah, meskipun itu jelek ya kalau untuk salat wajib. Tetapi alangkah bagusnya kalau kita tambahkan dengan bacaan yang lain, minimal tadi surat atau ayat kursi.
Inilah yang dapat kita bicarakan pada sore hari ini, dan ini termasuk dalam program yang saya tawarkan, yaitu PHST, program hafal seluruh Quran. Kita ambil dari setiap surat ayat-ayat yang penting untuk kita hafalkan. Kita mulai dari surat Al-Baqarah, ayat yang paling penting adalah ayat kursi. Kemudian berikutnya nanti adalah Khatimatul Baqarah, penutup dari surat Al-Baqarah. Nah, ini paling bagus kalau kita juga mempelajari qiraat yang sudah saya pelajari, yang sudah saya sampaikan tadi. Ayyadiya yaumul la bai'a fihi wala khullata wala syafa'ata wal kafiruna humudz zalimun. Ini dibaca seperti ini supaya enggak lupa ilmunya. Boleh juga membaca seperti biasanya, la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Tapi maksud saya ini dibaca seperti ini supaya ilmunya tidak lenyap. Nah, maka boleh misalnya 2 rakaat. Rakaat pertama kita baca la bai'a fihi wala khullata wala syafa'ah. Rakaat kedua kita baca la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Tentang bacaan tak sukun, setahu saya tak sukun itu T, tetapi ada yang mendesis. Misalnya ja'at. Nah, bacaan ja'at itu salah. Tak itu termasuk huruf-huruf yang memiliki sifat hams. Apa itu sifat hams? Yaitu ketika kita membunyikan huruf tersebut dengan disukun, itu keluar nafas dari mulut kita. Ja'at, at. Nah, maka kalau ada mik, ini akan keluar ja'at, ja'at, at. Nah, keluar. Kenapa? Ada nafas. Kalau tidak ada mic, pakai tangan kita akan terasa at. Nah, itu mestinya begitu. Tetapi huruf hamas ini seandainya dibaca tanpa hamas, yaitu sah, hanya kurang gitu aja. Maka dalam hal ini orang membaca tak itu ada 3 macam. Ada yang salah, ada yang benar, ada yang salah. Yang salah pertama adalah tidak memakai hamas, ja'at. Salah. Kenapa? Tidak keluar hamas. Mestinya keluar hamas. Yang kedua benar, ja'at. Udah benar, keluar hamas. Yang ketiga salah juga. Dikeluarkan hamasnya tapi berlebihan. Ja'at. Oh, asnya dari mana? Itu berarti 2 huruf panjenengan. Tak sama sin. Ja'at. Salah. Enggak boleh pakai sin gitu. Itu salah. Nah, maka perlu diperhatikan ini, huruf ta itu sifatnya adalah hamas, sehingga hanya keluar nafas, tidak keluar sin sama sekali, tidak keluar mendesis sama sekali. Kalaupun korek-korek yang ada rekamannya itu keluar seperti mendesis, itu saya menyangka itu hanya karena efek mic saja. Karena mereka kan direkam pakai mic, sehingga suaranya jadi bisa berubah. Tetapi hukum sisi tajwidnya adalah tidak ada mendesis sama sekali, nggak ada huruf sinnya sama sekali, itu salah. Ada 2 huruf yang memiliki sifat hamas, yang pertama ta, yang kedua kaf. Maka kaf itu kalau disukun juga begitu, sangat jelas sekali keluar nafasnya. Roman, bukan roman. Ada yang membaca roman, ya itu ya bacaannya ya sudah sah, tetapi kurang sempurna. Kenapa? Belum ada hamasnya. Tetapi kalau keterlaluan juga salah. Roman, ya, bukan roman, keluar nafas. Nah, ini bisa dengan dilatih. Tapi kalau khawatir keterlaluan sudahlah, nggak usah pakai. Udah sah udah. Jadi gini, manusia itu dibagi oleh para ulama ada 2 macam. Ada yang talibul ilm, ada yang awam. Untuk yang talibul ilm ini jangan salah, tapi yang awam ya dimaafkan. Nah, sehingga kalau memang kesusahan, wah gue angel mentok ya, maca Quran dadak diangel-angelke malah aku ora gelem maca. Nah udah, kalau begitu udah enggak usah pakai hamas, enggak apa-apa. Itu sudah sah bacaannya karena susah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta